Oke, selamat datang di channel Manga Kude. Untuk video kali ini Mimin akan membahas manga One Piece chapter 1024. Sebelum menuju pembahasan, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu. Karena apa? Karena channel Mimin sangatlah sepi. Jadi Mimin butuh support dari kalian semua. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Manga One Piece chapter 1024 kali ini diberikan judul Seseorang Tertentu. Tekuk judulnya wis misterius, wis penuh penasaran dan sangat pilih-pilih. Oke, lanjut. Panel pembuka di manga kali ini akan menampilkan adegan di lantai kedua kastil Onigashima, di mana kita diperlihatkan siluet seseorang dan beberapa bawahan Kaido sudah tumbang dengan mulut yang berbusa. Wis ngeri. Mateni lur. Beberapa dari mereka yang tersisa mencoba mencari kesana kemari untuk menemukan siapa yang menggunakan Usuku Haki. Kemudian orang yang diperlihatkan siluet belakangnya tersebut mulai berbicara. Kalau kalian datang dengan tekad yang setengah-setengah, kalian tidak akan bisa mempertahankan kesadaran kalian saat berhadapan denganku. Weh, iki setengah menghipnotis nih ceritanya, main sugesti, menghilangkan kesadaran. Oke, lanjut. Siapa sih sebenarnya dia? Aku adalah Usuhachi, orang yang mengalahkan dua Tobiropa tersebut, katanya lagi. Pasukan Kaido pun kaget mendengarnya, karena mengalahkan satu Tobiropa saja sudah hal yang luar biasa, dan orang ini mengalahkan dua sekaligus. Siapakah dia? Ternyata orang misterius tersebut tak lain dan tak bukan adalah Usopp. Olah sob. Usopp ini adalah anggota topi jerami yang sangat bertalenta dalam bidang perketapelan. Dia ahli memainkan ketapel anti dandil. Usopp ini salah satu idola saya juga. Oke, kita lanjut. Usopp diperlihatkan muncul menaiki cave buaya, karena kenyataannya Usopp hampir tidak bisa berjalan setelah dihajar habis. Kemudian diberitahukan juga kalau tak hanya Usopp yang ada di sana, melainkan ada Nami, Tama, dan Speed yang berlindung di dekat Usopp. Speed kemudian berkata kepada Nami bahwa Usuku Haki tersebut asalnya adalah dari Big Mom yang bertarung di bagian lain lantai kedua. Speed terkejut mengetahui fakta bahwa Usuku Haki pun dapat menjangkau seluruh area di lantai yang sama. Nami lalu mencoba menghubungi Franky melalui Denden Mushi. Diketahui Franky saat ini sedang berada di zona dekat panggung utama. Bukan panggung orkes loh ini ya, panggung utama. Oke, lanjut. Franky mengatakan bahwa ia tidak tahu kenapa, namun anak buah Kaido mulai mendatangi panggung utama. Dan di sini Franky mulai khawatir. Akhirnya Franky pun diperlihatkan sedang melawan pasukan yang datang bersama dengan anak buah laut. Lanjut ke panel berikutnya, pindah ke lantai 3 Onigashima, di mana pertarungan Black Maria dan Robin sedang berlangsung. Terlihat tempat tersebut sudah dipenuhi dengan api. Diobong. Mbuh lapor Robin sampai Black Maria iki. Koyo mari cetek geni. Ngambrak oleh kobongan. Dan beberapa suku Ming yang tampak berada di sana. Terlihat juga Brook yang melewati jembatan dengan membawa Robin yang sedang pingsan akibat pertarungan dengan Black Maria. Kemudian Brook mencoba menghubungi Jinbe yang sedang di lantai 4. Jinbe pun terlihat sedang bertarung dengan beberapa kroco-kroco Kaido. Jinbe bingung mengapa Kaido belum juga kembali ke istana. Jinbe bingung mengapa Kaido belum juga kembali ke kastilnya.
Ia bertanya-tanya, siapa orang yang cukup kuat untuk menahan Kaido? Kaido iki lho kesasar nanti kok gak balik-balik. Sing ditakokno Jinbe ngono. Kok ndang dhek motong, utang dhek gondok. Mau mulih ngene. Nang Kaido iki ndang Bang Toyib nang. Oke, lanjut. Akhirnya panel selanjutnya menunjukkan inti dari chapter 1024. Yakni pertarungan antara Kaido dan Yamato. Kaido dan Yamato ini ayah dan anak. Kaido adalah ayah dari Yamato, Yamato adalah anak dari Kaido. Yakni di atap kastil Onigashima. Jadi pertarungan ini berlangsung di atas atap, menurut genteng kayaknya. Yamato mencoba menyerang ayahnya dengan teknik Narigabura. Namun, Kaido dengan mudah menangkisnya dengan Kanabu miliknya. Iki Yamato iki anak durhaka ya. Kok iki bolo maling kundang iki, mosok bapake dhewe disikat kan ngono. Selamete Kaido duwe Kanebo. Dilap ambek Kanebo emang. Bendal akhirnya. Sepurane sodok basa Jawa ya. Gak apa-apa. Lanjut. Kaido pun membalas dengan serangan Konogabura. Yamato terlihat berhasil menahannya. Namun, karena perbedaan kekuatan yang terlalu mencolok, Yamato pun terpental hingga menabrak batuan. Yamato pun masih mampu bangkit dan mulai berkata kepada ayahnya, Kau selalu mencoba membunuhku, kata Yamato. Kaido pun membalas, ya kau benar. Ini bukan lagi persoalan keluarga. Kalau kau masih mau menyebut dirimu sebagai Oden, maka kau harus siap untuk berperang denganku. Yamato kemudian bertanya, apa yang salah dari mengagumi orang lain? Setelah mengatakan itu, muncul sebuah flashback. Di masa lalu diceritakan Kaido dan Yamato berada di tugu tempat masuk ke Wano Kuni. Tugu naga yang dihancurkan es dulu. Dari penampilan Kaido diperkirakan itu adalah waktu 20 tahun yang lalu, di mana Oden meninggal karena Kaido masih mengenakan sebuah perban di dadanya, di mana itu adalah tempat Oden menebas Kaido. Terlihat Yamato sedang diborgol karena terus-menerus menyebut dirinya adalah Koyuki Oden. Yamato terlihat babak belur dengan luka bonyok di mata kanannya. Bengep kabeh pokoknya. Selain itu, ia juga sangat kelaparan. Yamato dahulu tidak jauh berbeda dengan di masa sekarang, di mana baju dan gaya rambutnya pun sama. Hanya waktu itu ia masih anak-anak. Kembali ke pertarungan Yamato dengan Kaido. Di sekitar Yamato terlihat beberapa anak buah Kaido yang pingsan dengan mulut berbusa. Beberapa anak buah Kaido pun memanggil Yamato dengan sebutan Onihime, yang berarti Demon Princess. Kaido pun segera menyadari bahwa Yamato menguasai Hosoku Haki. Hosoku Haki, kau punya potensi. Tapi, kalau kau terus menyebut dirimu Oden, maka kau harus mati, Yamato, ucap Kaido. Yamato pun hanya bisa menggumam. Kembali ke spoiler, Yamato terlihat dipasung Kaido di sebuah batu di dalam gua. Dalam gua tersebut, Yamato dikurung bersama 3 samurai terkuat yang ada di Wano Kuni. Kaido pun berkata kepada ketiga samurai tersebut, bila kalian menyerah, kalian akan kubebaskan, dan kalian bisa bergabung ke dalam pasukanku. Sembari berkata demikian, Kaido menaruh beberapa katana
dan meletakkan satu porsi makanan. Dengan begitu, Kaido berharap mereka akan saling membunuh untuk bisa makan. Sementara itu, Yamato memohon kepada ayahnya untuk dibebaskan. Namun Kaido hanya membalas dingin dengan berkata, "Bukankah kau bilang kau adalah Oden?" Kaido pun pergi, meninggalkan Yamato sendirian yang berpikir bahwa dirinya Oden. Namun juga anak dari Kaido, pembunuh Kozuki Oden. Yamato pun berpikir bahwa dirinya mungkin akan dibunuh ketika samurai tersebut sebagai pembalasan dendam. Namun, salah satu samurai berdiri dan memberikan makan sembari berkata, "Makanlah, samurai tidak pernah lapar." Sambil menangis, Yamato melahap makanan yang diberikan kepadanya. Setelah itu, samurai lainnya berdiri dan memotong borgol yang mengikat Yamato. Yamato pun bertanya nama samurai tersebut. Namun si samurai menjawab, "Nanigashi." Saya juga tidak tahu apa itu Nanigashi. Oke, kita akan cari tahu di chapter selanjutnya. Ternyata samurai yang berbicara tersebut sangat mirip dengan Zoro, dan terungkap bahwa ia adalah Daimyo Ringo Shimotsuki Orochimaru. Apakah ini artinya Orochimaru adalah benar-benar ayahnya Zoro? Orochimaru berkata, ia bersimpati kepada Yamato karena dirinya juga mencintai Oden. Sajane Oden ini siapa sih? Oden kon siapa sih kok banyak yang mencintaimu? Kan ngono. Oke, lanjut. Yamato kemudian menunjukkan jurnal Kozuki Oden kepada para samurai itu, dan mereka sangat terkejut. Namun, karena tidak mampu membacanya, para samurai mengajari Yamato cara membacanya. Lalu Yamato sangat terkejut membaca isinya, sembari ia juga membuat ikatan dengan samurai tersebut. Beberapa hari setelahnya, Yamato menjadi sangat lemah dan hampir mati karena tidak punya makanan. Samurai itu pun berkata, "Jika Kaido ingin kau mati, maka kau tidak akan bisa hidup sampai di masa di mana Oden memprediksi pertarungan itu akan terjadi 20 tahun lagi." Yamato pun berkata, "Jika aku hidup sampai saat itu, aku akan bertarung untuk Wano Kuni." Shimotsuki Orochimaru lalu menjawab, "Bila begitu, kami akan membantumu untuk hidup supaya bisa bergabung di perang tersebut. 20 tahun terlalu lama bagi kami," ucapnya. Ketika samurai tersebut menghancurkan batu yang memblokir gua tersebut dan pergi untuk bertarung dengan Kaido. Panel lalu kembali ke masa sekarang, di mana Yamato bertanya kepada Kaido, tega mengambil kebebasannya dan kebebasan Wano Kuni. Namun, Kaido berkata bahwa dunia ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan pertanyaan dan jawaban yang simpel. Kayak ujian ya sesuai Kaido. Oke, lanjut. Yamato dan Kaido pun kemudian melanjutkan serangan. Dengan keduanya menyerang menggunakan Raimi Hage. Jadi gawe pentungi. Ini bogem. Keduanya tampak menambahkan Hosoku Hage ke dalam serangan mereka. Karena muncul kilatan hitam. Dan untuk pertama kalinya Yamato berhasil mengimbangi kekuatan Kaido. Yamato mengimbangi kekuatan bapake. Hebat sekali Yamato ini. Nah, itulah yang menjadi ending dari manga One Piece chapter 1024. Sampai di sini pembahasan video manga One Piece 1024. Jika ada ucapan saya yang salah, tutur kata saya yang kurang pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya masih belajar, saya butuh koreksi dari kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya, channel saya, supaya saya terus termotivasi untuk bisa buat video-video yang lainnya. Sekian dari saya.